Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Ramdhani dari kelas PTIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam sebagai way of life, yang pembahasannya meliputi pengertian Islam, tujuan Islam, fungsi Islam, sumber ajaran Islam, ruang lingkup Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian Islam. Apa itu Islam? Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya yang berisi ajaran bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan juga alam. Tujuan Islam adalah membentuk pribadi yang kamil, di samping juga membentuk masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketamadunan, seterusnya membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa di mata dunia. Fungsi agama Islam sebagai pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, pengendali moral. Ruang lingkup Islam yang ke-1, yaitu akidah. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Yang kedua, syariah. Syariah adalah sistem hukum yang didasari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Yang ketiga, akhlak. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan. Sumber ajaran Islam yang ke-1, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdul melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar. Yang kedua, As-Sunnah. Menurut bahasa, As-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan juga yang terakhir, karakteristik agama Islam. Yang ke-1, yaitu Rabbaniyah. Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Dia bukan kreasi manusia, juga bukan kreasi Nabi yang membawanya. Maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para Nabi adalah menerima, memahami, dan menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia. Yang kedua, syumuliyah. Ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara, dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan, hingga kebudayaan. Yang ketiga, insaniyah. Ajaran Islam mendudukan manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan ini. Manusia adalah pelaku yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, atau khalifah. Yang keempat, sabat dan tatawur. Islam membawa ajaran yang berisi hakikat-hakikat besar yang bersifat tetap dan permanen dan tidak akan pernah berubah-ubah dalam semua ruang dan waktu. Hakikat-hakikat ini melampaui batas-batas ruang dan waktu serta bersifat abadi. Yang kelima, tawazun. Ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional, tidak ada yang berlebihan atau kekurangan. Yang keenam, waqiyah. Ajaran Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas-realitas objektif yang nyata ada sebagaimana ia adanya. Selain itu, ajaran Islam ajarannya didesain sedemikian rupa yang memungkinkan diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, ajaran Islam mengajarkan untuk bersikap positif dalam menjalani kehidupan sebagai lawan dan pesimisme dan fatalisme, atau kita sebut ijabiyah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.